Halo semuanya. Video kali ini adalah aktivitas harian gue di saat work from home di Belanda. Saat pandemi mulai di sekitar bulan Februari Maret, kantor gue pada saat itu mulai menghimbau untuk work from home apalagi waktu kasus pertama ditemukan di Belanda. Jadi udah sekitar setahunan gue work from home. Nah kebetulan di hari gue rekam ini, bangun tidur gue harus bersihin dapur. Sebenarnya gue paling gak bisa pagi-pagi kalau nemu dapur lagi gak bersih. Malam sebelum tidur bahkan tiap masak harusnya tuh langsung dibersihin. Buat gue lihat dapur bersih pagi-pagi bangun tidur itu a good thing to start the day dan bikin mood naik. Nah ini sekarang bangun-bangun dapur belum bersih tuh rasanya gatel banget. Ini dikarenakan kemarin-kemarin Al yang masak guys, terus lengket di mana-mana nggak dibersihin. Jadi gue terpaksa harus bersihin secara detail dulu. Gue tim emak-emak hobi ngelap banget sih. Gue paling nggak bisa kalau ada yang lengket segala. Tempat sampah juga pasti gue lapin. Terus di tengah-tengah gue lagi bersih-bersih, gue ngecek laptop dulu bentar. Takut ada email penting atau sesuatu yang pop up. Gue work from home seringnya sih pakai piyama ya. Jarang banget siap-siap pakai baju bagus kalau work from home, kecuali ada meeting yang pakai kamera, which is super jarang banget. Terus sembari gue ngelap-ngelap, biasanya gue nyalain vakum robot untuk sekalian juga lantai divakumin in case ada remahan-remahan jatuh abis ngelap-ngelap. Setelah dapur selesai, gue lanjut cek, baca-baca email dan reply chat dari kolega-kolega. Biasanya juga gue suka say hi atau good morning ke kolega yang lumayan deket untuk sekedar start the day. Itu lumayan help loh untuk sekedar say hi, nanya kabar pagi-pagi. Karena biasanya kan orang start chat kalau ada pertanyaan apa yang penting. Nah untuk supaya merasa masih seperti di kantor, yang sekedar ketemu kolega di coffee corner, nanya kabar atau ngomongin cuaca ala orang Belanda, juga menurut gue penting juga tuh untuk menjaga sosial skill atau sekedar care kan sama mereka. Nah mumpung belum ada meeting pagi-pagi, gue sempetin juga untuk masukin baju kotor ke mesin cuci plus dikeringin sama si mesin cuci. Terus juga lipet-lipet ngasal aja sih jemuran yang nggak bisa dikeringin pakai mesin. Terus udah kering ke keranjang bersih yang nantinya dimasukin ke lemari. Habis itu gue biasanya bikin teh. Gue nggak sarapan, jadi gue mulai makan isi perut tuh pas lunch. Lunch di saat pandemi juga kacau banget sih, karena kalau di kantor biasanya kan lunch jam 12 teng bareng teman-teman kantor gitu ya ke restoran atau kantin. Nah sekarang karena bisa makan kapan aja, jadinya rada kacau. Jadi jam 12 juga gue belum lapar sih seringnya. Jadi biasanya gue makan tuh jam 2 gitu atau jam 3, telat banget. Kalau pas lagi lapar aja sih sebenarnya. Alhamdulillahnya apartemen kita ini tuh ada 3 kamar tidur dan kita tinggal berdua. Masing-masing jadi punya kantor sendiri. Yang gue tempatin ini, yang jadi kantor ini adalah kamar tamu. Nah kamar kerja Al ada di tempat lain. Jadi kita nggak akan bentrok suaranya kalau lagi meeting sama-sama berisik kan, sama-sama ngomong. Terus it helps a lot punya kamar yang emang cuman untuk kerja doang, dan kalau mau istirahat tinggal ke ruang tamu atau ke ruang lain yang beda suasananya supaya bisa 100% lupain kerjaan. Jadi dibuat segregasi antara mood untuk kerja dan mood untuk istirahat, dimana gue lagi gak mau mikir kerjaan. Agenda gue di hari Senin pagi dan Selasa pagi tuh biasanya kosong. Rada kosong, jarang ada meeting call. Yang paling parah tuh biasanya Rabu dan Kamis. Hampir seharian pagi sampai sore
ada back to back meeting dan juga ada double meeting yang harus kira-kira diprioritasin mau join yang mana. Kalau siang selalu ada beberapa meeting sih tiap hari karena kita di Eropa sering kerja sama tim yang di US. Jadi kalau di Belanda siang jam 3, di US tuh jam 8 pagi mereka baru mulai kantor. Terus nih, Al kebetulan order McD diantar ke rumah, jadi gue ikutan makan deh, nyicipin. Karena udah sekitar jam 1, jam 2 gitu, gue mulai lapar. Jadi gue manasin siomay untuk makan siang gue. Yang kebetulan ada sisa dari kemarin gue bikin siomay. Kadang juga gue makan di depan laptop kantor sambil kerja atau di ruang tamu. Saat itu gue harus sambil kerjain sesuatu, jadi gue makan siang di depan laptop atau komputer. Terus nih, karena kamar kantor gue ini depannya pas banget sama kandang hamster Roborovski yang namanya Nyai-Nyai dan Tom-Tom, gue suka terdistract kalau Al lagi main sama mereka. Jadi gue suka ikutan kasih makan. Yang ini namanya Nyai-Nyai. Dia karakternya manis, nggak suka gigit atau penakut sama kita. Ini Al masih lanjut nih untuk kasih makan Tom-Tom. Yang ini Tom-Tom. Dia suka ngelatih spin sama jump. Tom-Tom ini karakternya penakut. Terus semuanya dikira makanan, jadi suka gigit-gigit.
saat lunch atau istirahat juga biasanya gue suka nonton Al main Fortnite bareng Jasmine. Jasmine itu keponakan gue, tinggal di Belanda juga. Mereka suka janjian main Fortnite online dari rumah masing-masing. Kadang kalau gue di kamar kantor gitu lagi kerja, suka denger percakapan mereka kalau lagi main tuh kayaknya seru banget gitu. Dua-duanya sangat amat kompetitif, jadi ramai banget kalau main, teriak-teriak, cerewet banget lah pokoknya. Oh iya, mungkin sedikit background dari pekerjaan gue ya. Gue kerja di salah satu FMCG company sebagai process technologist yang mendevelop dan mengimplementasi suatu proses pembuatan produk di skala pabrik dari Departemen R&D. Karena gue harus implement ke pabrik-pabrik di Eropa, sebelum pandemi gue masih sering tuh travel untuk kerja kan ke pabrik-pabrik. Nah sekarang pandemi lumayan ada hikmahnya ya untuk gue pribadi supaya kerja dari rumah aja, nggak usah travel lagi karena suka capek to be honest kalau travel terus. Dan juga gue jadi harus mendelegasi aktivitas kerjaan gue di pabrik ke orang yang base di pabrik sana. Kadang gue kangen sih sama kantor, jadi kadang tiap minggu gue ke kantor sehari atau 2 hari gitu untuk ngerjain eksperimen di lab misalnya. Tiap visit kantor juga kita harus lapor ke manajer seminggu sebelumnya, sebelum kita datang untuk dapat approval. Karena ada maksimal orang yang bisa kerja di kantor per harinya. Dan supaya dicatat siapa aja yang di kantor di hari apa in case ada kasus di kantor dan jadi gampang nge-track balik. Sejujurnya gue salah satu orang yang sangat embrace work from home sih, karena gue lebih produktif di rumah dibanding di kantor. Gak tahu deh ya, mungkin kalau udah punya anak beda cerita kali. Terus kalau di kantor karena banyak kolega dan pastinya sering ngobrol-ngobrol, jadi gak 100% fokus ke kerjaan all the time. Perks of working from home juga gue bisa langsung ganti ke working mode setelah bangun tidur masih pakai piyama. Jadi nggak perlu ada waktu untuk mandi dan siap-siap. Mungkin beda-beda ya tiap orang karena ada kolega gue yang nggak bisa langsung berubah ke working mode dari bangun tidur tanpa mereka berpura-pura untuk pergi ke kantor untuk supaya maintain rutinitas normal mereka gitu. Jadi yang mereka lakukan, mereka harus take a walk di sekitar rumahnya sebelum nyalain laptop pagi-pagi. Ada juga kolega gue yang tiap habis kerja, mereka pura-pura pulang ke rumah dengan cara take a walk juga in the afternoon, after work. Jadi ada feeling the work is done for the day gitu. Jadi mereka pura-pura pulang ke rumah gitu. Ya udah ya, kayaknya itu aja yang gue bisa liatin ke kalian aktivitasnya. Setelah ini gue udah nggak fokus ngerekam lagi, jadi gue pengen fokus kerja. Terus setelah kerja ya biasanya gue mandi atau masak atau langsung makan, terus nonton YouTube, nonton film atau main PS. Udah itu aja deh, sampai ketemu lagi, dah.